Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Yang ada di rumah juga apa kabar? Aduh lagi siap-siap nih yang mau beraktivitas pagi hari ini. Nah, berbicara tentang aktivitas setiap hari, siapa sih yang selalu semangat setiap hari? Angkat tangan. Selalu semangat. Tapi kadang siapa yang kadang-kadang malesnya suka keluar? Angkat tangan. Nah, manusiawi kok, wajar aja. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Ya enggak? Siapa yang pernah pura-pura senyum di sini? Angkat tangan. Siapa yang pernah punya pura-pura bahagia? Angkat tangan. Pura-pura baik-baik aja padahal aduh dalam hatinya rapuh banget, angkat tangan. Nah ternyata dari waktu kita kecil itu ada trauma-trauma yang ngebentuk karakteristik kita zaman sekarang ini gitu loh. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah traumaku sembuh karena ini. Jangan sampai trauma-trauma masa lalu kita itu menjadi penghalang kita dalam melakukan sesuatu lah menjadi lebih maksimal gitu. Sebelum kita lanjut nih belajar hari ini kita bakal belajar bersama dengan psikolog dan juga ada Ustadz Maulana dan juga ada Ustadz Syam. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah sedih banget ya liatnya. Nah jamaah Islam itu indah. Sebelum kita belajar nih aku mau ngingetin dulu. Catet, bolpennya diambil, pensilnya diambil, bukunya dibuka, catet ya. Karena semua isinya ini penting banget. Tentang kehidupan trauma, kan gak mungkin manusia hidup baik-baik aja. Betul, dan di sebelah setuju, saya Kak Caca. ini ada namanya Mbak Sundari ya. Panggil Mbak Indah aja. Mbak Indah, omongnya Iya. dipanggilnya Mbak Indah aja. Baiklah, Mbak Indah ini adalah psikolog pendidikan. Betul. Boleh dikasih tahu nggak sih psikolog pendidikan tuh sebenarnya apa sih? Iya, izinkan saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, jauh sekali datangnya. Jadi Kak Caca, psikolog pendidikan itu sebenarnya berfokus pada proses belajar. Namanya manusia itu kan dari waktu ke waktu tumbuh, berkembang dan belajar terus. Oke, gitu. itu berarti dan psikolog pendidikan itu mencangkup psikolog anak juga berarti ya. Betul. Baik, nah sekarang kan kita lagi ngomongin viral banget nih tentang child Iya. grooming dan juga trauma. Sebenarnya trauma itu apa, child grooming itu apa sih? Silakan. Oke, jadi kalau kita bicara soal trauma dan child grooming, tadi di awal Kak Caca sempat nanya ya sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, ada yang pernah ngerasa punya trauma? Ada yang pernah merasa punya trauma? Ada ya ibu ya, jadi memang kalau kita bicara soal trauma, ibu-ibu dan bapak-bapak, trauma itu bisa dibilang terjadi sama semua orang. Ya, tidak hanya orang-orang tertentu aja, gak hanya orang yang misalnya punya masalah keluarga aja, tidak hanya orang dari latar belakang pendidikan tertentu aja. Semua itu pernah mengalami yang namanya trauma. Apa trauma? Trauma itu sebenarnya merupakan respon psikologis dan juga emosional terkait dengan berbagai macam kondisi atau kejadian yang tidak menyenangkan ataupun mengancam di hidup kita. Namanya hidup kita tuh kan gak selalu senang-senang aja ya. Hidup kita tuh gak selalu mulus-mulus aja. Justru karena hidup kita tidak selalu mulus, pastikan ada hal-hal yang kita rasa mengancam dan tidak menyenangkan di hidup kita. Nah seringkali hal itu yang kemudian berdampak pada kondisi trauma kita sendiri. Nah berbeda lagi dengan child grooming. Kalau kita berkaitan dengan yang namanya child grooming ini adalah sebuah manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil dengan tujuan untuk membuat anak ini merasa percaya, merasa bergantung dan pada akhirnya orang dewasa ini bisa memanfaatkan kondisi psikologis anak untuk akhirnya memberikan eksploitasi terhadap anak tersebut. Nah, child grooming ini yang kemudian nanti akan berdampak pada trauma sehingga ketika anak ini tumbuh menjadi dewasa, ketika anak ini tumbuh lagi menjadi lebih besar, dia kemudian bisa mengalami berbagai gejala ataupun kondisi psikologis tertentu yang mengganggu. Jadi beda ya, kalau child grooming itu ada faktor di luar. Betul. Orang lain atau orang dewasa yang membuat orang itu menjadi nyaman. Yes. Dalam tanda kutip berarti PR-nya orang tuanya dong tuh harusnya deket sama anaknya. Benar, Ya enggak? benar sekali. Untuk memberikan pengajaran juga pada anak bahwa tidak semua orang dewasa Ya. yang ada di sekitar tuh bisa dipercaya. Baik, gitu. terima kasih Mbak Sama-sama, Indah. Kak Nanti kita Caca. lanjut lagi belajar lagi. Kasih tepuk Siap, tangan dulu terima dong Bu. kasih. Luar biasa. Nah sekarang kita pengen belajar dari sisi Islam nih. Ustadz Syam, Siap. kadang-kadang banyak trauma dan perbuatan orang lain di masa lalu itu sekarang membuat kita menjadi takut
ketemu orang, takut gagal lagi gitu. Nah bagaimana Al-Quran itu menawarkan bisa memutus mata rantai trauma ini, bisa menyembuhkan trauma ini bagaimana? Silahkan. Terima kasih Kak Caca, Tabe Guru, Ustadz Maulana, Mbak Indah, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika seseorang berbicara tentang trauma, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para Gen Z, silahkan disaksikan Islam itu indah, dipelajari sampai selesai dan dicatat bahwasanya dalam Islam pun ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan berbagai kehidupan ataupun apa yang dirasakan manusia ketika berada di atas muka bumi. Allah menguji dengan rasa takut. Di antara penafsiran rasa takut ini bisa diartikan dengan trauma. Maka Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah katakan bahwa kalian semua pasti akan diuji dengan perasaan khauf di dalam hati. Khauf itu bisa berarti trauma jikalau bahasa yang kita ambil di tema kita di pagi hari ini. Lalu bagaimana jikalau menyangkut perbuatan orang lain? Apa solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran? Maka Al-Quran mengatakan bahwasanya ada ayat-ayat Allah yang mesti diulang-ulang. Sehingga Allah katakan banyak sekali dalam Al-Quran sampai 49 kali. Afala ta'qilun, apa kau tidak menggunakan akalmu? Apa kau tidak fokus dengan sesuatu yang baik saja? Apa kau tidak menggunakan akalmu memikirkan nikmat Tuhan saja? Maka fokus itu akan berpindah dari sebuah trauma menjadi fokus kepada apa yang kita kejar. Apa sih Bu yang kita kejar di dunia ini? Menjadi hambanya Allah yang terbaik. Menjadi hambanya Allah yang senantiasa taat akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kalau kata ayat tadi, ada ayatnya Allah dalam Al-Quran yang diulang-ulang sehingga fokusnya kepada kasih sayangnya Allah saja, bukan fokus kepada rasa trauma yang pernah dirasakan masa lalu. Itu solusi yang pertama. Ini keren banget. Nanti masih ada solusinya lagi ya? Masih ada. Karena kalau aku lagi ngobrol sama psikolog aku, terus ngomongin masa lalu yang bikin aku jadi sedih atau apa, itu cara memecahkannya adalah ngomongin hal-hal yang baik. Iya. Jadi salah satunya adalah ngomongin kasih sayangnya Allah. Mengulang-ulang. Kalau itu bahasa ada di Al-Quran. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Iya. Jazakallah khair Ustadz Syam. Ternyata ya Ustadz Maulana ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah banyak menawarkan pengobatan lahir dan batin. Tapi gimana caranya? Makanya hari ini kita mau belajar nih. Dan Ustadz kalau misalkan orang ada saking traumanya nih ya gagal nikah. Nutup pintu hati gitu rapat-rapat. Padahal calonnya udah ada yang baik banget gitu ya. Tapi ketakutan. Terus gimana caranya? Nah, buat semua jamaah, satu hal buat kita. Ayo tonton Islam itu indah sampai selesai. Jangan lupa catat. Karena banyak ilmu yang akan dibagikan. Tips-tips bagaimana kita mengatasi kehidupan ini. Karena tidak ada manusia tidak diuji. Betul tidak? Betul. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin udah jelas. Oh, ya. Orang cantik diuji dengan kecantikannya. Orang yang tidak terlalu cantik jelas. Ya. Jadi semua diuji. Yang tinggi diuji, yang pendek diuji. Iya, subhanallah. Nah, gimana nih mengatasi dengan ada namanya trauma perceraian. Ya, trauma masa kecil. Gimana caranya sembuh dari trauma? 1, 2, 3. Setelah yang ini jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.